Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Saciranada. Di sini saya akan menjelaskan materi patokardio tentang gagal jantung, patofisiologi gagal jantung kanan, gagal jantung kiri, dan perbedaan antara diastolik dan sistolik heart failure. Yang pertama itu ada gagal jantung. Jadi gagal jantung ini tuh keadaan jantung ketika tidak mampu memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen, metabolisme tubuh dan nutrisi. Nah, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara suplai dan demand oksigen pada miokard. Nah, kenapa terjadinya gagal jantung? Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi gagal jantung. Jadi pada disfungsi sistolik ini terjadi gangguan pada vertikal kiri yang menyebabkan terjadinya penurunan cardiac output. Hal ini menyebabkan aktivasi mekanisme kompetensi neurohormonal. Stimulasi sistem RAA menyebabkan peningkatan konsentrasi renin, angiotensin 2 plasma, dan aldosteron. Angiotensin 2 merupakan vasokonstriktor renal yang poten atau arterial aferen dan sirkulasi sistematik yang merangsang pelepasan noradrenalin dari pusat parasimpatis, menghambat tonus vagal dan merangsang pelepasan aldosteron. Untuk mempertahankan perfusi jaringan, volume sekuncup menyesuaikan dengan curah jantung, cardiac modeling atau perubahan struktur ventricle, dilatasi, dan hiperfusi. Lalu gagal jantung itu dibedakan menjadi dua berdasarkan letaknya. Yang pertama gagal jantung kanan. Jadi gagal jantung kanan ini abnormalitas ventrikel kanan secara primer seperti stenosis catupulmonalis atau hipertensi pulmonal sekunder disebabkan oleh kongestif sistemik. Yang kedua ada gagal jantung kiri. Jadi ventrikel kiri secara mekanis mengalami kelebihan beban atau melemah, mengalami dispea dan ortopea akibat kongesti paru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara diastolic heart failure dan systolic heart failure. Yang pertama itu diastolic heart failure, yaitu gangguan pengisian jantung. Ini tuh hilangnya kemampuan ventrikel kiri untuk relaksasi atau kembali ke posisi awal, disebabkan oleh aliran darah ini tuh kembali ke paru-paru. Permasalahan utama itu terletak pada heart relaxation-nya dan pengisian darah pada ruang jantung. Sekarang saya akan menjelaskan systolic heart failure. Jadi tadi diastolic heart failure itu gangguan pada pengisian jantung. Nah, kalau systolic heart failure itu gangguan pada pompa jantung. Nah, jadi ini tuh hilangnya kemampuan jantung untuk berkontraksi. Itu masalahnya itu pada kontraksi ejeksi pembuluh darah. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.